Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Fairuzmat Official TV Inspirasi kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara merawat DOC sesuai dengan standar peternakan. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa kunci dari suatu keberhasilan dalam usaha peternakan adalah perawatan DOC dari awal. Jadi intinya yang perlu ada penanganan khusus dan pengetahuan khusus itu adalah di 1 minggu pertama. Kenapa itu 1 minggu pertama itu menjadi penting? Pada 1 minggu pertama itu adalah pondasi kalau dalam suatu bangunan itu kita bentuk. Ya, jadi untuk mencapai suatu keberhasilan dalam dunia peternakan, ya kuncinya di 1 minggu pertama itu yang penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah temperatur. Dari mesin tetas temperaturnya 37 sampai 38, ya. Terus kita turunkan di tempat brooding namanya, brooding atau pemanas. Itu temperaturnya 32 sampai 33. Itu distabilkan di situ. Nanti setiap minggu turun. Jadi umur 1 sampai 7 hari kita pertahankan temperatur di 32 sampai 33. Kenapa itu sangat penting ya? Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan temperatur itu harus dijaga. Karena apa? Supaya ayam mengalami pertumbuhan yang maksimal. Ya. Terus yang kedua cara pemberian pakan ya. Cara pemberian pakan itu tidak dibatasin atau ad libitum. Jadi sesering mungkin. Kita kasih sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan sampai nanti pakan terbuang ya. Kita pakai wadah pakan yang kecil ya seperti ini ya. Kalau di poultry itu ini harganya 10 ribuan lah sampai 11 ribu. Tergantung di tempat saudara-saudara atau sahabat-sahabat semua. Terus kita pakai wadah minum yang kecil, itu harganya kemarin tuh kalau di poultry itu 7 ribuan. Ya. Kenapa saya nggak pakai nampan ya? Nampan itu suka dipakai tidur ayam, jadi nanti di situ tidak untuk makan ya. Ya jadi kenapa saya pakai tempat wadah pakan yang paling kecil ya ini ya, paling kecil. Ya, jadi itu nanti hubungannya sama FCR ya. Kalau dipakai tidur, pakannya diberakin, itu akan jadi penyakit dan dibersihin nanti jadi dibuang. Ya, jadi nanti hubungannya sama FCR, feed consumption rights-nya itu akan tinggi. Ya karena banyak pakan yang terbuang. Semakin FCR-nya rendah, jadi pakan yang dia makan itu menjadi daging, itu namanya feed konsumsi rice-nya rendah. Itu. Terus yang ketiga, kenapa harus dikasih makan sesering mungkin? Cepat dikasih makan. Jadi DOC itu ada bekal makanan namanya yolk egg. Ya, jadi ada kuning telur yang ada di dalam tubuhnya ayam itu untuk bertahan dia selama 24 jam ya. Bisa kuat 48 jam sih bisa kuat, tapi
itu tidak baik untuk pertumbuhan. Fungsi dari yolk egg sendiri adalah untuk kekebalan tubuhnya dia. Makanya kalau kita pemberian pakannya tidak benar, dia akan mengambil dari yolk egg itu, makanan cadangan itu. Padahal makanan cadangan itu seharusnya tidak boleh habis, cepat habis, tidak boleh cepat habis. Ngambilnya dia harus sedikit-sedikit. Gitu ya. Ngambilnya harus sedikit-sedikit. Kalau kita kasih makanan, otomatis dia udah terpenuhin untuk makanan itu. Jadi dia tidak perlu mengambil dari makanan cadangan itu gitu loh. Makanya pemahaman-pemahaman seperti ini harus dipahami oleh para sahabat-sahabat ternak semua. Istilahnya jangan sampai salah memilih pemahaman. Ya. Terus yang selanjutnya yang paling terpenting tadi kita singgung masalah temperatur. Temperatur itu harus tercapai 32 sampai 33. Kalau dia temperaturnya di bawah 30, makanan yang dia habiskan, makanan yang dia makan itu untuk menghangatkan tubuhnya, bukan untuk pertumbuhan daging. Makanya harus sangat berhati-hati sekali dalam pemeliharaan ayam DOC ini. Karena apa? Kunci dari keberhasilan dari pemeliharaan ayam adalah di DOC. Kita harus tahu density atau kepadatan ayam teh harus berapa. Ya, jadi karena kita pakainya kardus, ya mungkin kalau punya kapasitas yang 1000, 2000 dan 3000, yang penting intinya adalah pemanas itu cukup. Ayam tidak ngegerombol. Ini kan bisa dilihat ya. Ini di kardus kita kasih monitor, kita kasih seperti kaca. Jadi dari luar kita bisa memonitor perkembangan ayam. Ya. Seperti itu untuk kali ini kita sampai di pembahasan DOC, kita temperatur, density, dan tadi tentang budidayanya di langkah awal, pondasi dari peternakan itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Para sahabat-sahabat pemula jangan sampai salah memilih pemahaman. Pilihlah pemahaman yang sesuai dengan teori peternakan itu sendiri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan salam sukses.